Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarra Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sadaqallahu al-azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kekuatan keimanan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, salah satu nikmat terbesar dalam kehidupan kita kalau Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk sibuk untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Sehingga kita bersyukur bahwa apapun yang kita lakukan, kita berharap semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kelak di dunia baik di akhirat. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita semua. Kita berharap kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa berkumpul bersama-sama dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Aisyah dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki malam ketiga daripada bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Karena ada di antara saudara-saudara kita mungkin kurang sehat atau belum dikasih kekuatan untuk ikut berjamaah bersama kita di tempat ini maupun di tempat yang lain, sehingga kebaikannya akan berkurang karena kurang memanfaatkan dalam bulan suci Ramadan ini. Sekurang-kurangnya ada dua tipe orang yang berpuasa. Ada orang berpuasa karena imannya, dan ada orang yang berpuasa karena hanya menggugurkan kewajiban atau sebatas perutnya saja. Yang pertama, orang yang berpuasa karena imannya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena imannya, wa ihtisaban, dan senantiasa mengasah keimanannya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya baik yang lain. Dan yang kedua, ada orang berpuasa hanya sebatas perutnya, bagaimana sabda Nabi, "Min shaimin laisa lahu jazaa'un illa wal atas." Berpuasa hanya yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Hadirin sidang jemaah Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita menginginkan puasa yang disertai dengan keimanan. Iman itu apa? Ma huwal iman? Kalau dalam tafsiran para ulama, al-iman huwa tasdiqu bil qalbi, taqriru bil lisan wa 'amalu bil arkan. Iman itu dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Jadi ada tiga potensi dasar yang namanya keimanan, yaitu potensi qalbiyah, yaitu hati; potensi lisan, yaitu perkataan, yang ulama menafsirkan perpanjangan daripada akal pikiran manusia; dan yang ketiga adalah perbuatan. Jadi orang yang berpuasa karena imannya, yaitu orang yang berpuasa hatinya, berpuasa dengan perkataan dan pikirannya, dan berpuasa dengan perbuatan. Jadi jangan kita hanya berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja dari makanan, namun yang perlu kita rasakan juga hati kita,
pikiran, perkataan dan pikiran kita, begitupun dengan perbuatan kita. Oleh karena itu, kita berharap bahwa puasa yang kita lakukan, puasa yang disertai dengan keimanan. Jadi tujuan daripada puasa yang kita lakukan adalah untuk mengasah hati kita, mengasah perkataan dan pikiran kita, begitu pula dan perbuatan kita. Kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW membagi 3 daripada bulan suci Ramadan. 10 hari pertama adalah bulan rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, dan 10 hari ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Rahmat itu apa? Rahmat adalah pelipat gandaan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang di luar Ramadan kita hanya mendapatkan 1 pahala ke membaca Al-Quran, namun di bulan suci Ramadan Allah melipat gandakan pahala yang kita lakukan. Jadi umpamanya ada orang 150 pahalanya, 10 pahalanya, 100 untuk menutupi dosanya, 50 lagi untuk ampunannya, dan habis. Namun kalau ada orang mulai dari malam pertama sampai malam terakhir mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan juga pembebasan dari api neraka, insyaallah kita akan diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Alangkah sia-sia kesempatan bulan suci Ramadan ini kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mendapatkan pembebasan dari api neraka. Alangkah ruginya kita hidup di dunia. Oleh sebab itu, 11 bulan yang lalu mungkin kita banyak melakukan dosa. Bulan ini adalah bulan pengampunan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita kembali Aid Fitri, kembali suci seperti bayi yang baru lahir, karena kita dapat melakukan apa yang Allah perintahkan, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Hadirin sidang jemaah Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sebelum bulan Ramadan kikir, masekke dan lain sebagainya, setelah bulan Ramadan masih seperti itu, nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita 10 hari pertama bagaimana kita mengasah hati kita, bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang kadang makan, yang kadang tidak, yang kekurangan makanan. Makanya muncul rasa empati kita, oh seperti ini saudara-saudara saya kalau kekurangan, kalau tidak makan. Setelah itu 10 hari kedua, tidak hanya kita rasakan, tapi kita pikirkan bagaimana strategi untuk membantu ini saudara-saudara kita. Tetangga kita, tidak ada lagi anak-anak yang mengemis di lampu merah, tidak ada lagi tetangga kita yang kelaparan, tidak ada lagi keluarga atau tetangga kita yang melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita dapat menolongnya. Hanya kita pikirkan, tapi kita lakukan perbuatan, kita membantu dia, kita menolong dia. Makanya di akhir bulan suci Ramadan kita diharuskan mengeluarkan zakat. Sebagaimana juga saudara-saudara kita bisa merasakan apa yang kita makan sehari-hari, makanya sesuai dengan ukuran itu kita berikan mereka agar bisa merasakan juga apa yang kita rasakan, sehingga itulah makna daripada puasa yang kita lakukan. Bagaimana kita bisa memikirkan saudara-saudara kita
Bagaimana kita bisa merasakan saudara-saudara kita yang merasa kekurangan, sehingga kita bisa membantunya, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang beriman yang bisa merasakan saudara-saudara kita yang merasa kekurangan. Oleh karena itu, setelah bulan suci Ramadan, bagaimana nantinya kita muncul, kita bisa merasakan kepada saudara-saudara kita yang merasa kekurangan. Kita bisa memikirkan apa yang harusnya kita bantukan kepada saudara kita yang membutuhkan, dan kita mencarikan jalan kita membantu mereka untuk apa yang mereka rasakan. Kita bisa meringankan sebagian daripada beban kehidupan. Oleh karena itu, 3 potensi puasa yang kita lakukan dengan keimanan, yaitu bagaimana kita punya rasa empati kepada orang lain, kita peduli kepada orang lain, bagaimana kita punya pemikiran tidak mudah berpikir negatif kepada orang lain, kita bisa menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang dapat menimbulkan dosa bagi diri kita dan orang lain. Sehingga itu Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu jasa'in wal 'adas", yaitu bagaimana puasa yang kita lakukan tak hanya segera menggugurkan kewajiban yang dapat hanya menahan lapar dan haus, bagaimana juga hati kita puasakan dari hal-hal yang dapat menimbulkan rasa iri dan tidak lain sebagainya. Pikiran kita puasakan tidak mudah berpikir negatif kepada orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain, dan kita puasakan perbuatan kita, sehingga banyak amalan-amalan yang dalam bulan suci Ramadan yang bisa kita lakukan, yang dapat menjaga hati kita, menjaga pikiran dan perbuatan kita, sehingga kita betul-betul keluar daripada bulan suci Ramadan menjadi orang-orang yang mendapatkan gelar muttaqin atau gelar takwa. Hadirin sidang jemaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah momentum untuk memperbaiki diri kita ke depannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat buat diri, keluarga, dan orang lain, sehingga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kita bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Demikian yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.